wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Astriningsih, mahasiswa PPL Universitas PGRI Semarang. Nah, selama kurang lebih 1 bulan, Ibu akan mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 IPA 2 Madrasah Aliyah Negeri Demak. Nah, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan satu apapun. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, Ibu harap kalian semua bisa mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah Ibu berikan link di Google Classroom. Nah, jika kalian sudah mengisi daftar hadir, kalian bisa mengikuti pembelajaran teks ceramah pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran dari teks ceramah ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur ceramah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kebahasaan ceramah. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada teks ceramah yaitu siswa dapat menyusun kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih serta memperlihatkan isi, kebahasaan, dan topik pada teks ceramah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Nah, pernahkah kalian mengikuti upacara bendera? Bagaimana? Tentu pernah kan? Mengikuti upacara bendera, baik itu upacara bendera hari Senin ataupun upacara bendera dalam memperingati hari besar ataupun yang lainnya. Pada saat kegiatan upacara bendera, pernahkah kalian melihat pembina upacara memberikan informasi baik itu pengetahuan, ajakan ataupun yang lainnya? Bagaimana? Nah, tepat sekali. Pernah kan? Dalam kegiatan tersebut apa sih yang dilakukan, termasuk kegiatan apa sih yang dilakukan pembina upacara tersebut? Nah, benar. Kegiatan yang dilakukan oleh pembina upacara tersebut merupakan salah satu dari kegiatan ceramah. Kalian sendiri tahu tidak pengertian teks ceramah? Nah, teks ceramah tersendiri yaitu pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal seperti pengetahuan, ajakan, ataupun yang lainnya. Sampai di sini dapat dipahami mengenai pengertian teks ceramah? Ibu rasa kalian sudah mengetahui pengertian mengenai teks ceramah. Selanjutnya kita ke struktur ceramah. Ada yang tahu struktur ceramah itu apa saja? Nah, di dalam struktur ceramah yaitu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Di dalam bagian isi yaitu berisi mengenai pengenalan masalah, isu, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya pada bagian isi. Di dalam bagian isi yaitu berisi mengenai penjelasan atau rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan. Yang terakhir, struktur teks ceramah yaitu penutup. Di dalam penutup
berisi keseluruhan materi yang telah disampaikan di dalam bagian isi dan pendahuluan. Sampai di sini dapat dimengerti ataupun dipahami mengenai struktur teks ceramah. Kalau sudah dimengerti, Ibu lanjut ke unsur ceramah. Nah, di dalam unsur ceramah terdapat 3 bagian juga. Yang pertama, bagian pembuka atau disebut dengan tesis. Di dalam pembuka ada 3 bagian. Yang pertama, salam. Yang kedua, sapa. Yang ketiga, syukur. Nah, di dalam salam biasanya berupa ucapan sebelum memulai ceramah, yaitu biasanya Assalamualaikum, ataupun selamat pagi, atau salam sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya yang bagian pembuka kedua yaitu bagian sapa. Biasanya berupa sapaan untuk para hadirin yang datang pada acara tersebut. Urutannya dari atas ke bawah. Misalnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Demak, para bapak dan ibu guru yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai. Nah, itu termasuk sapaan. Yang ketiga, mengenai syukur. Biasanya pada saat pembuka dimulai dengan pernyataan ucapan syukur. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara ini. Nah, itu adalah ucapan syukur sebelum memulai ceramah. Selanjutnya yaitu bagian isi. Di dalam bagian isi terdapat 3 poin. Yang pertama, topik. Topik ini berupa apa yang dibicarakan di dalam ceramah tersebut. Nah, misalnya topik mengenai kesehatan ataupun menjaga lingkungan agar tetap bersih, lingkungan sehat, seperti itu. Nah, yang kedua berisi mengenai materi. Biasanya materi ini diambil dari topik yang akan dibahas. Materi ini biasanya berisi mengenai definisi, lalu tujuan, manfaat, dan dampak cara mengatasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mengenai kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini biasanya berisi ringkasan yang telah disampaikan. Simpulan ini bersifat memperjelas dan mempertegas dari pernyataan sebelumnya kepada pendengar. Nah, biasanya di simpulan ini bisa ditandai dengan kalimat jadi, intinya adalah, atau perlu saya tegaskan kembali bahwa, nah, dan seterusnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ke bagian selanjutnya dalam unsur ceramah, yaitu pada bagian penutup. Dalam bagian penutup ada 3 bagian. Yang pertama, ajakan. Yang kedua, maaf. Dan yang ketiga, salam. Ajakan bersifat persuasif. Maka dari itu, tujuan akhir dari jenis ceramah ini yaitu mengajak para pendengar agar melakukan sesuatu. Biasanya dalam ajakan ini terdapat, bisa ditandai dengan kata, dengan ceramah yang saya sampaikan saat ini, marilah kita. Nah, kata marilah ini bersifat ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu maaf.
dalam maaf ini perlu disampaikan karena kita tidak tahu semua perkataan kita berkenan di hati pendengar atau tidak. Maka dari itu pernyataan maaf dalam bagian penutup teks ceramah ini perlu disampaikan seperti pada contoh kalimat maaf dalam penutup ceramah seperti ini. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas tutur kata yang menyinggung ataupun tidak berkenan di hati kalian semua. Nah, itu adalah contoh permintaan maaf. Selanjutnya, salam. Salam di sini yaitu bagian penutup yang pantas untuk diakhiri dalam ceramah. Biasanya ucapan salam ini terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Apakah ada yang perlu ditanyakan mengenai unsur-unsur ceramah? Kalau tidak ada, kita akan membahas kebahasaan ceramah. Dalam kebahasaan ceramah terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama kata sapaan. Kata sapaan ini biasanya menunjuk ke orang yang ada di dalam acara tersebut atau yang menghadiri acara tersebut, seperti anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara-saudara, dan lain sebagainya, yaitu salah satu kata sapaan yang menunjuk ke orang. Yang selanjutnya kebahasaan teks ceramah yaitu kata ganti atau pronomina. Di dalam teks ceramah biasanya terdapat kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Kata ganti orang pertama yaitu ada saya, aku, dan kami. Sedangkan kata ganti orang kedua kalian, kita, Anda, sekalian, atau kamu sekalian. Nah, yang ketiga dalam kebahasaan ceramah yaitu ada kata hubung atau yang disebut dengan konjungsi. Kata hubung atau konjungsi berisi mengenai sebab akibat ataupun argumentasi. Misalnya ditandai dengan kata dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Selanjutnya yaitu kata persuasif. Kata persuasif yaitu bersifat mengajak. Misalnya di dalam kebahasaan teks ceramah dapat kita temui kata diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, marilah. Nah, kata-kata tersebut mengacu kepada kata persuasif, yaitu kata yang mengajak para hadirin untuk melakukan atau melakukan sesuatu hal yang bersifat mengajak. Nah, itulah yang dapat Ibu bisa sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti kalian mohon maaf kalau ada yang ditanyakan bisa dibicarakan di Google Classroom ataupun dalam kegiatan pembelajaran ini telah selesai bisa melalui chat pribadi. Nah, untuk itu semoga kalian bisa belajar dengan semangat di tengah pandemi COVID-19 seperti ini ya. Untuk mendalami pemahaman kalian mengenai teks ceramah, nanti Ibu akan berikan tugas berupa hasil resum mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Nanti petunjuk penugasan bisa kalian tengok di Google Classroom. Selamat mengerjakan dan jangan lupa terlambat dalam mengerjakan soal hasil pekerjaan secara tepat waktu. Nah, saya akhiri
Perjumpaan kita pada pagi hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.